Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, keberkahan, dan kesadaran selalu ada di diri kita. Dan semoga kita semua selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, Al-Fakir yang minim ilmu ini ingin sedikit berbicara tentang pernikahan. Ibadah paling panjang ya, menikah ini ibadah yang paling kompleks permasalahannya dan ibadah yang paling berat ujiannya, tapi ibadah yang paling besar pahalanya. Kenapa? Karena nikah ini bisa menyempurnakan agama seseorang ya. Jadi orang yang menikah itu berarti dia menyempurnakan agamanya. Artinya orang itu tidak akan menjadi hebat dalam hidupnya dan dalam menjalankan agamanya kecuali setelah dia menikah. Bahkan Rasul sendiri sampai mengatakan an-nikahu bis sunnati famadoghiba sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, dan siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan termasuk bagian dariku. Saudaraku sekalian, nikah ini buat yang belum menikah ya, yang harus kita lakukan adalah tujuan kita menikah itu apa. Nah ini ya yang harus kita coba pahami. Menikah tujuannya itu adalah untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan adalah tujuan awal menikah. Kebanyakan orang menikah tujuannya untuk bahagia. Gak ada orang menikah tujuannya ingin berantem gitu, gak ada. Gak ada orang menikah tujuannya ingin bercerai, gak ada. Gak ada orang menikah tujuannya ingin mencari kesulitan hidup, tidak ada. Justru menikah itu adalah fitrah kita sebagai manusia ya, ingin bahagia. Karena salah satu kebahagiaan manusia itu adalah mendapatkan kebahagiaan lewat hubungan biologis, dan itu bisa kita dapatkan setelah menikah, dan itu dihalalkan oleh Allah setelah kita menikah. Nah, Rasulullah SAW ngasih panduannya kepada kita. Kata Rasulullah bahwa menikah itu harus didasari oleh 4 hal. Jadi kita memilih calon pasangan untuk membersamai kita dalam menjalani ibadah pernikahan itu landasannya harus 4. Yang pertama adalah 5 liha, harta. Yang kedua adalah keturunan ya. Yang ketiga adalah rupa. Yang keempat adalah agama. Dan kata Rasul, utamakanlah agamanya agar beruntung. Nah, jadi landasan menikah itu harus 4 tadi ya. Jangan cuma cinta. Kenapa? Karena kalau cinta doang ya, modal untuk menikah gampang rungkadnya ya. Karena cinta itu bisa datang dengan cepat dan bisa pergi dengan lebih cepat. Kenapa nikah itu tidak cukup dengan cinta saja? Ya memang di awal-awal sebelum menikah seakan-akan cinta itu bisa menyelesaikan segala problem dan urusan. Seakan-akan cinta itu bisa mendatangkan keindahan dalam kehidupan. Memang benar, tetapi ingat ya bahwa ketika seorang memasuki bab rumah tangga, cinta itu bukan satu-satunya penyelesaian dalam segala problem urusan rumah tangga. Oleh karena itu maka pertama yang harus kita tentukan adalah kita niatnya itu ingin bahagia. Maka saudaraku sekalian yang hari ini ingin menikah dan belum menikah, maka yang harus kita ingat bahwa menikah tujuannya untuk bahagia. Nah, bahagianya pengen di mana? Apakah di dunia saja atau sampai ke akhirat? Maka kalau bahagianya pengen di dunia saja, mungkin cukup syaratnya ada 3, yaitu dunia ya atau harta, kecantikan, dan juga keturunan. Tapi kalau kita ingin bahagianya sampai ke akhirat, maka harus dilengkapi dengan agama, dan agama harus diutamakan. Kenapa? Karena agama lah yang akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan sangat tidak sempurna ya kalau niatnya kita dalam rumah tangga itu adalah ingin bahagia di dunia saja, terus kalau sudah mati emang kita nggak ingin bahagia gitu ya. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita memasuki babak rumah tangga, ingat ya, tujuan awal adalah apa? Ingin bahagia. Maka jangan sampai keinginan untuk bahagia bersama pasangan yang dipilih oleh kita dan Allah pilihkan oleh kita itu terkikis.
Apa yang bisa mengikis keinginan untuk bahagia bersama pasangan? Yaitu permasalahan-permasalahan yang terjadi setelah kita menikah. Nah, ujian pertama orang yang memasuki babak rumah tangga itu adalah mendapatkan cobaan dari pasangan. Apa? Ya, kita harus mengetahui, harus melihat dan mendengar kekurangan-kekurangan pasangan kita. Nah, ini adalah ujian pertama gitu ya. Kenapa? Ingat ya, sebelum kita menikah, mungkin pasangan yang akan menjadi pilihan dalam menjalani pernikahan itu, ya kita kan nggak serumah, nggak selalu bersama, nggak selalu bersama-sama setiap hari. Nanti setelah menikah pasti akan serumah bersama setiap hari, sehingga ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau sebelum menikah kita nggak tahu banyak kekurangan pasangan kita, karena masih ada hal-hal yang tersembunyi dari pasangan kita yang kita tidak mengetahuinya. Tapi setelah menikah kita akan tahu kekurangan pasangan kita. Ya, segala kekurangan pasangan setelah menikah akan dilihat oleh mata kita, didengar oleh telinga kita, dan dirasai oleh hati kita. Maka jangan sampai kekurangan pasangan itu menyebabkan hilangnya tujuan awal kita menikah, yaitu ingin bahagia. Maka bagaimana agar kita tetap memiliki rasa cinta, rasa sayang, rasa peduli kepada pasangan setelah kita mengetahui kekurangannya? Pertama, harus kita ingat bahwa pasangan kita itu bukan malaikat. Dia adalah manusia biasa yang pastinya berbuat salah. Pastinya ada khilaf, ada kekurangan. Karena Rasul sendiri mengatakan al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Sehingga kita harus memahami bahwa kenapa Allah memberikan kita perintah untuk bersabar, kenapa Allah memberikan kita perintah untuk memaafkan, kenapa kita harus berusaha untuk memaklumi gitu. Nah, karena tadi salah satunya adalah agar ketika kita menikah dan melihat kekurangan pasangan kita, hal-hal yang kita tidak sukai dari pasangan kita, kita bisa mengaplikasikan sabar, memaafkan, dan memaklumi. Begitu juga ingat ya saudaraku, ketika kita menikah itu bukan hanya menyatukan dua fisik dan menyatukan dua hati, tapi juga dua keluarga. Maka yang harus kita ingat ya, setelah kita menikah, kita itu tidak hanya melihat kekurangan pasangan kita, tapi juga kita akan bertemu dengan saudara dari pasangan kita, keluarga dari pasangan kita, bahkan orang tua dari pasangan kita. Dan mereka juga semuanya adalah manusia biasa, punya kekurangan. Nah, pastinya kita pun akan melihat itu. Maka aplikasikanlah sifat sabar, aplikasikanlah sikap memaafkan, memaklumi, sehingga kita tidak kehilangan rasa sayang, kehilangan rasa cinta, kehilangan rasa peduli untuk pasangan kita dan keluarga dari pasangan kita. Nah, setelah itu, setelah kita menikah ya, kita bukan hanya diuji oleh Allah dengan kekurangan pasangan dan keluarganya, tapi juga akan datang ujian-ujian yang lain. Apa ya? Faktor ekonomi. Makanya tadi ya di rumus yang diberikan Rasul, kita itu memilih pasangan itu harus melihat kemampuan dia dalam mencari rizki, mencari nafkah. Jadi ingat saudaraku ya, terutama buat calon umahat, para akhwat, ketika antum melihat menikah, sebelum menikah, mungkin yang selalu diutamakan dari pasangan itu adalah gantengnya, tampannya gitu ya, atau perhatiannya. Tapi ingat, itu tidak cukup untuk membekali kita ketika rumah tangga agar bisa bertahan mencintai pasangan itu. Tidak dengan hanya tampannya, tidak hanya dengan perhatiannya, tapi seorang istri itu butuh seorang suami yang pandai dan pintar mencari nafkah gitu ya. Maka harus kita lihat etos kerjanya ya sebelum kita menikah itu, apakah calon suami kita itu termasuk seorang suami yang etos kerjanya bagus atau pemalas itu. Kenapa? Karena setelah menikah, cinta itu gak selalu membuat hari-hari kita indah. Angerwenya gitu, ketika urusan ekonomi datang, mada cinta gak bisa menyelesaikan. Token habis, gak bisa penuh dengan mengatakan I love you itu ya. Atau beras gak ada, perut lapar, gak bisa kenyang dengan hanya mengatakan aku sayang kamu babe. Tetap perut lapar harus dikasih makan, token habis harus diisi ya gitu. Kita tidak mau kepanasan dan kehujanan ya, kita butuh rumah. Jadi jangan hanya peduli urusan
apa namanya cinta saja gitu, tapi kita juga memilih pasangan itu dia punya kemampuan dan punya etos kerja yang bagus juga untuk menafkahi keluarga. Dan selanjutnya saudaraku sekalian, setelah kita menikah juga kita akan dihadapi oleh Allah dengan ujian-ujian yang lain. Kita akan punya anak, kita akan membangun keluarga gitu ya, dimana di situ seorang suami akan naik kedudukannya menjadi seorang ayah, seorang istri akan naik kedudukannya menjadi seorang ibu dengan hadirnya buah hati dalam rumah tangga. Ini juga sama ya, buah hati anak dalam rumah tangga itu bukan hanya sebagai anugerah tapi sebagai ujian juga. Maka apa yang harus kita lakukan ya agar ketika kita menikah ya kita bisa terus mempertahankan rasa sayang, rasa cinta, rasa peduli kepada pasangan, dan bagaimana kita bisa menghadapi segala problem-problem masalah dalam pernikahan, yaitu dengan berpegang teguh kepada agama, kepada ajaran agama. Jadi agamalah yang harus menjadi pegangan untuk kita bisa menghadapi segala macam ujian, menyelesaikan segala masalah, dan menjadi cita-cita dalam rumah tangga. Karena ingat saudaraku, setelah kita mati, apakah hubungan kita dengan suami ya, dengan anak atau suami dengan istri akan putus? Belum. Kenapa? Karena ada kehidupan setelah kita mati. Dan nanti di yaumil qiyamah seorang istri akan mendakwa suaminya, seorang suami akan didakwa oleh istrinya, kita juga punya anak akan didakwa oleh anak kita. Apa yang akan didakwakan? Ya terkait urusan agama. Maka oleh karena itu kita juga bukan hanya memilih pasangan itu cuman cantiknya ya, cuman gantengnya, cuman kayanya, cuman keluarganya gitu, tapi juga agamanya. Kenapa? Karena ketika kita sudah meninggal dunia, yang akan kita bawa kepada Allah itu adalah iman dan amal soleh. Maka harus cari pasangan itu adalah pasangan yang bisa menanamkan nilai-nilai keimanan dan membuat kita semangat dalam mengerjakan amal soleh. Maka pilihlah pasangan yang benar-benar sebelum dia menjadi pasangan kita adalah orang yang taat dalam menjalankan agama, agar ketika setelah menikah pasangan itu bekerja sama untuk menunaikan ajaran agama dan bekerja sama untuk saling membantu menegakkan iman dan amal soleh. Kan keluarga yang hebat itu ya bukan keluarga cemara, tapi keluarga yang bisa bersama di dunia dan bisa reunian di surga. Ya maka saya teringat dengan nasihat guru saya dulu waktu di pondok itu ya. Kata beliau, Sep, kalau nikah itu cuma menyatukan dua fisik ya, itu setiap orang juga bisa gitu, bahkan orang kafir juga bisa, bahkan ya hewan pun bisa kalau hanya sekedar menyatukan dua fisik. Tapi menikah itu menyatukan dua ideologi, dua pemikiran dan dua hati. Dan apa yang bisa menyatukan dua hati, dua pemikiran dan dua ideologi? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Fa'alafa baina qulubikum. Jadi yang bisa mengikat dua hati itu adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat taqwa, kalimat iman. Maka kita harus memilih pasangan itu yang benar-benar imannya, jelas imannya. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 221 Allah melarang ya seorang mukmin untuk menikah dengan laki-laki yang musyrik. Seorang mukminah gak boleh menikah kepada laki-laki yang musyrik, dan seorang mukmin gak boleh menikahi perempuan yang musyrik sekalipun kecantikannya menarik kita. Kenapa? Karena kalau nikah itu masing-masing pribadi beda agama, beda keyakinan. Terus ketika mereka berdoa dan meminta agar rumah tangga mereka itu selalu dijaga dan dikokohkan ikatan hatinya, masa masing-masing berdoa kepada Tuhan yang berbeda, terus Tuhan yang mana yang bisa mengabulkan doa itu gitu ya, atau mewujudkan keinginan itu? Maka harus kepada orang yang benar-benar beriman. Saudaraku sekalian, menikah itu mudah, tapi yang sulit itu adalah mempertahankan ikatan pernikahan. Menikah itu gampang,
yang berat itu adalah bagaimana kita bisa menikah, bukan hanya menyatukan kita di dunia tapi menyatukan kembali kita di surga. Menikah itu gampang ya, kalau sekedar menikah gitu ya, kita punya uang tinggal pergi ke KUA daftar nikah, gampang gitu, nggak sulit. Apalagi di dalam Islam nikah itu nggak dipersulit. Justru yang sulit itu adalah bagaimana rumah tangga ini menjadi bangunan ibadah yang bisa meraih ridho Allah dan mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku, jadikanlah agama sebagai penyelesaian atas segala masalah dalam rumah tangga. Jadikanlah agama sebagai pedoman untuk menyatukan hati, menyatukan niat, menyatukan tujuan, menyatukan pikiran. Dan apa yang akan kita lakukan kalau masing-masing pribadi jauh dari agama, maka bisa dipastikan rumah tangga itu ketika kering dari nilai-nilai religi, ketika kering dari ketaatan, ketika kering dari kepatuhan, maka masing-masing dari pasangan itu akan hidup berdasarkan hawa nafsu dan keinginannya masing-masing. Saya mau nanya ya kepada para ikhwan, para mukmin, bagaimana kiranya kalau Anda punya istri yang jauh dari ketaatan kepada Allah? Bisa dipastikan kalau Allah saja yang menciptakannya, yang memberi dia rezeki, menciptakan hatinya, menciptakan fisiknya, dan memberikan nafas, tidak ditaati, apalagi antum suaminya, apalagi antum cuman makhluk baru yang datang dalam hidupnya. Jika robnya aja nggak ditaati oleh seorang wanita, maka bisa dipastikan dia akan berat dan sulit untuk mentaati antum sebagai suaminya. Maka para ikhwan, jangan sampai antum menikahi seseorang yang gak taat kepada Allah. Karena kalau dia gak taat kepada Allah, bagaimana dia akan taat kepada kamu? Tapi kalau antum, wahai para mukmin, ya, para ikhwan, menikahi seseorang yang taat kepada Allah, pasti dia akan taat kepada kamu. Kenapa? Karena agama Islam akan memerintahkan seorang istri untuk taat kepada suaminya. Begitu juga wahai para muslimah, para mukminah, jangan sampai antum mau menikah kepada laki-laki yang gak taat kepada Allah. Kenapa? Karena kalau laki-laki yang tidak taat kepada Allah, apalagi tidak mencintai Allah, bagaimana dia bisa mencintai kamu, wanita yang baru hadir dalam hidupnya, sementara Allah yang memberikan dia nafas, menciptakan dirinya, tidak dia cintai dan tidak dia ibadahi, dia tidak dia taati. Terus bagaimana dia akan membahagiakan kamu? Ingat wahai mukminah, laki-laki yang beriman kepada Allah dan benar-benar tunduk kepada syariat, dia akan mengamalkan perintah Quran. Apa perintah Quran itu? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu mempergauli istri, mempergauli pasangan dengan baik, dengan ma'ruf. Tentunya antum ya sebagai mukminah, sebagai akhwat ingin mendapatkan seorang suami yang memperlakukan antum dengan baik. Maka bagaimana dia akan memperlakukan antum dengan baik kalau dia tidak taat kepada Allah? Oleh karena itu, sekali lagi ya, sebagaimana Rasul katakan, kalau kita ingin menikah, ya maka pilihlah pasangan yang benar-benar menjalankan agama dalam kehidupannya. Dan ingat, yang bisa membawa rumah tangga kita kepada surga Allah itu adalah agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan Islam. Sehingga setiap pasangan yang ingin rumah tangganya sampai kepada ridho Allah dan kepada rahmatnya dan kepada surga, maka role modelnya udah jelas, contohnya udah jelas. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW, ya, baik dengan Khadijah, baik dengan Aisyah gitu ya. Kita akan melihat bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW. Karena itu yang belum menikah, saya doakan semoga antum cepat bertemu dengan calon pasangannya, dan semoga Allah memudahkan antum untuk bertemu dengan pasangan terbaik dalam hidup antum. Dan bagi yang sudah menikah, ayo kita sama-sama ingat kepada tujuan nikah. Awal kita menikah itu apa? Ingin bahagia. Maka jangan sampai segala problem masalah dalam kehidupan kita membuat kita lupa bahwa tujuan kita menikah itu awalnya adalah ingin bahagia. Bahagia di mana? Dunia dan akhirat. Semoga saya dan semua rekan yang mendengarkan ini ya, yang sudah menikah, kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin.